Maaf, tadi setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Nih lihat sini nih. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayitun. Nih, ada ya-nya, ada taknya. Ya-nya ada tasdidnya begini. Mayit, kalau ada tasdid berarti artinya CM, calon meninggal. Di antum jangan tersinggung kalau dikatakan mayit ya. Iya. Sama dengan ustaz. Iya. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Engkau mayit, mereka pun mayit. Engkau akan wafat, mereka pun wafat. Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya. Barangkali tidak sama semuanya. Bisa antum duluan, saya belakangan, mungkin. Atau mungkin juga ditukar, jangan salah, bisa ditukar. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Gak ada bedanya Ustadz. Ya sudah, saya duluan, bisa setelah antum. Nah, dipakai tasdid. Kalau datang maut, maut datang. Maut lewat malakul maut. Maut ini mengambil nafas, diambil tasdidnya nih, ambil ke atas. Begitu diambil, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sesuatu yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut dengan sukun. Sukun itu tenang, alamatnya sukun bulat. Bulat ini bulat dalam ilmu loghah. Bulat jadinya hilang tasdidnya. Maka kalau mayit itu artinya nyawanya sudah tidak ada. Mayitun masih ada nyawa, diambil malakul maut jadi mayitun. Nih alam kubur. Begitu pindah ke sini, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Lihat sini, fokus. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jangankan alam kubur, beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya. Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia, kalau bekalnya tidak ada Anda bawa, tidak akan mungkin Anda bisa masuk. Apa di antara bekalnya? Ada paspor yang mesti distempel begitu masuk imigrasi. Pergi lebih jauh lagi, misalnya saya pengen ke Australia, maka Anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa. Lebih jauh ke Amerika, visanya bisa lebih sulit lagi. Maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia? Makanya bekalnya pun tidak akan sama. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Nih, maaf ya, jam dunia, baju dunia, handphone dunia, gelas dunia. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamorkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda, yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Silahkan cek. Anda punya koleksi mobil paling bagus, apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Anda punya handphone paling mewah, kenangan tingkat tinggi. Di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis, tentang ayat, tentang tafsir. Tiba-tiba ketika akan wafat, Anda wasiat kepada istri Anda tercinta. Mama, ini handphone kesayangan Papa, handphone bekal ibadah. Tolong kalau meninggal, kuburkan dengan handphonenya. Kalau Mama kangen, miss call aja. Mustahil. Tuh air, mereknya Bengkulu Fillah. Nikmat di dunia. Tapi apakah ketika masuk ke alam kubur dibawa? Tidak. Selesai. Maka bagian pertama, Anda mesti sadar, ini yang mau saya sampaikan. Dan dari sini saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian, pertama kata Allah kita akan wafat.
antum akan meninggal. Wafat. 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 Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, ngaca, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? PLN yang datang malaikat mungkar. Menerbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap. Gelap dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya, maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda pada malam hari ini, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Tuh lihat Ramadan tuh. Ntar sebentar lagi, tersisa tinggal 2-3 bulan ke depan datang bulan Ramadan. Begitu di ujung Ramadan, orang semua siap-siap mudik. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik, saya tanya kenapa nggak mudik? Ustadz, nggak ada bekal. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tidak punya bekal, susah mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik. Motornya Honda bebek, bekalnya singa. Motornya bebek, bekalnya singa. Karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya. Kendaraan kecil, motornya modifikasi. Tambah lagi pelepah pisang. Tambah lagi dus satu. Tambah belakang yang lain lagi. Numpuk semua di belakangnya. Dituliskan kemudian tulisan, aku pulang sayang, jemput ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Dan yang dikunjungi pun dihubungi terlebih dahulu. Aku mau pulang. Maka yang di sana menyiapkan segala perlengkapan untuk menyambut yang pulang. Silahkan cek. Begitu tahu akan ada yang pulang mudik, maka rumah dicet. Makanan diada-adakan. Semua dimunculkan. Bahkan yang tidak ada pun menjadi ada. Cuma setahun sekali. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Idul Fitri. Anda pun begitu. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Allah tidak menginginkan semua manusia larut di sini. Tapi kata Allah, saya tidak maksa. Nih saya berikan gambaran kepada Anda. Kata Allah, turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, hei yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja, tidak ada manfaatnya, cuman ngobrol, cuman gibah, cuma macam-macam. Makanya ketika menyebutkan kalimat saling cela, saling ngobrol, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Wailul likulli humazatil lumazah, pakai tak, sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan. Muslim laki-laki, kalau ingin jadikan perempuan tambah tak di ujungnya, muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah.
soim laki-laki, perempuan, wah itu dia. Sesuatu yang kokoh, kuat, berwibawa, mantap, punya tenaga. Makanya tanda-tanda laki-laki pun beda. Punya kumis, laki-laki berkumis, perempuan tidak. Punya wibawa, punya kata-kata yang kuat. Makanya kalau ada laki-laki suaranya sedikit gemulai saja, itu akan kehilangan sifat wibawanya.